meningkatkan tekad kuatkan hati negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismunayati Nasution dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti. Saya berperan sebagai supervisor. Saya Yurdaningsih, tempat tugas SD Negeri 9 Tanjung Gemuk, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya bertugas sebagai coach. Saya Ika Fitri Rahayu dari SMP Negeri 5 Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya berperan sebagai coach. Kami dari CGP Angkatan 9 kelas 29 Kabupaten Kepulauan Meranti akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Bu Ismu, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Iur? Alhamdulillah, saya pagi ini sehat Bu Ismu. Iya. Nanti Bu Iur mau melakukan coaching ya sama Bu Ika ya? Iya Ibu, rencananya begitu Bu. Mudah-mudahan tidak ada halangannya Bu ya. Iya, semoga ya Bu ya. Nah, jadi Bu, pada tahap ini kan namanya pada tahap pra-supervisi ya Bu ya. Iya. Jadi saya sebagai supervisor nih, sebelumnya saya dengan Ibu ingin mendiskusikan rubrik penilaian coaching Bu Iur nanti bersama Bu Ika. Nah, apakah nanti proses coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan alur tirta? Terus apakah nanti Ibu sudah memiliki kemampuan dalam memiliki kompetensi sebagai seorang coach? Oh begitu Bu ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu Bu Ismu, kira-kira bagaimana rubriknya? Iya ya. Nah, rubriknya itu seperti ini Bu. Jadi nanti kan saya akan melihat ya atau menilai nanti pada saat Ibu melakukan percakapan coaching. Nah, apakah Ibu itu hadir penuh dalam proses coaching? Kemudian apakah nanti Ibu memahami apa yang dibicarakan oleh coach? Dalam artian apakah Ibu mendengarkan aktif apa yang dibicarakan oleh coach? Serta apakah Ibu mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa tujuan yang sudah Ibu sepakati dengan coach nanti? Oh begitu ya Bu ya. Saya akan berusaha Bu semaksimal mungkin untuk menjadi coach yang memiliki kompetensi sesuai rubrik dari penilaian yang Ibu berikan. Iya. Jadi nih Bu Iur ya, setelah kita diskusikan rubriknya nih, jadi saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu Iur? Iya Ibu, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Ya, jadi yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan berbobot. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif. Supaya apa Bu? Supaya saya benar-benar memahami pembicaraan coach nantinya. Ya, pembicaraan coach ya, coach nantinya. Oke lah kalau seperti itu Bu. Jadi selanjutnya nih Bu Iur, saya ingin menanyakan nih kepada Ibu, kompetensi mana nih yang secara spesifik akan saya observasi pada saat Ibu melakukan proses coaching? Sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu, di sini saya memilih observasi secara spesifik pada saat saya mendengarkan aktif pembicaraan coach sehingga saya bisa nantinya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Baiklah Bu Iur ya, sekarang ini kan saya ingin mengetahui nih, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Adapun indikator ketercapaian yang saya inginkan Bu Ismu, pada proses coaching nanti adalah mendapatkan solusi dari permasalahan. Selanjutnya saya permasalahan yang dihadapi oleh coaching serta bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi Ibu membantu dia untuk menemukan solusi ya Bu ya. Oke, baiklah kalau seperti itu Bu Iur ya. Nah, ini kita kan sudah berada di sesi terakhir nih Bu ya, di kegiatan pra supervisi ya Bu.
Jadi kita akhiri sementara dulu ya Bu Yur. Iya, iya. Nanti kita akan lanjutkan pembicaraan ini setelah Ibu melakukan proses coaching bersama Bu Ika. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching, saya akan terus melakukan observasi atau membantu kegiatan proses coaching Ibu dengan Bu Ika. Iya, baiklah Bu Ismu. Terima kasih ya. Ya, sampai di sini dulu ya Bu Ika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Yur. Ibu sibuk nggak? Saya boleh cerita? Oh, kalau sekarang enggak sibuk. Boleh aja Bu Ika. Bu Ika mau cerita apa? Oh, ini Bu, saya mau cerita tentang anak murid saya. Kalau lagi belajar IPA Bu, mereka suka ngantuk Bu di kelas, tidak bersemangat, kemudian tidak menunjukkan antusias. Saya jadi bingung harus bagaimana. Pusing saya Bu. Pokoknya kalau belajar IPA, mereka tuh ya ngeletak gitu kepalanya di atas meja Bu. Oh, begitu Bu Ika ya. Jadi Ibu Ika lagi menghadapi dilema nih ya. Iya, dilema tentang permasalahan murid Bu Ika di kelas ya. Iya Bu, itulah yang membuat saya bingung. Makanya saya ke Ibu ingin cerita sama Ibu gitu. Padahal kan Bu, saya ngajar itu suara saya sudah keras sekali rasanya. Kemudian saya udah ngajak anak-anak, ayo belajar, perhatikan saya begitu. Tapi pada akhirnya tetap saja tidur lagi di kelas begitu Bu. Oh, begitu. Saya juga sudah menangkap dari respon Bu Ika ya. Jadi anak-anak sering mengantuk di kelas gitu Bu Ika ya. Terus kira-kira nih apa yang menyebabkan sehingga anak itu bisa mengantuk di kelas Bu Ika? Saya tuh pernah ya Bu bertanya kepada mereka, kepada murid laki-laki sih yang saya tanya itu. Ada yang menjawab asik main HP sampai lupa waktu, main game katanya. Kemudian ada juga nih murid saya yang lain kan suka mengantuk juga di kelas. Saya tanya, kenapa kamu suka tidur di kelas gitu. Dia bilang, tadi malam Bu saya ke laut membantu orang tua saya. Nah, dia malah bilang seperti itu Bu. Ya, itulah kan. Oh, seperti itu. Kira-kira Bu Ika, selama ini sejauh mana yang Ibu lakukan supaya murid-murid Ibu tidak mengantuk lagi di kelas? Sejauh ini apa ya, usaha saya itu agar mereka terlibat aktif dalam pembelajaran itu. Saya udah coba nih beberapa kali pembelajaran yang membuat mereka harus bergerak begitu Bu. Misalkan kemarin itu pernah saya coba katanya yang metode kinestetik seperti itu sehingga mereka pindah-pindah gitu. Ada saya coba. Kemudian saya juga carikan nih ice breaking yang sifatnya gembira. Kemudian mereka harus seperti orang bergerak senam seperti itu Bu. Nah kemudian ada juga nih praktek mindfulness. Jadi setelah semua usaha yang Ibu lakukan, kira-kira Ibu berpikir nggak apa yang Ibu ingin lakukan selain yang telah Ibu lakukan tadi? Yang belum pernah saya lakukan nih kan Bu, tapi kayaknya itu bisa saya lakukan gitu. Itu pembelajaran menggunakan gadget atau memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah. Nah itu Bu yang terpikir sama saya, tapi saya belum mengerjakannya gitu. Mungkin bisa dipakai gitu supaya mereka nggak ngantuk lagi di kelas gitu. Wah, kedengarannya itu ide bagus itu Bu Ika ya. Jadi selanjutnya apa rencana Ibu Ika untuk mewujudkan strategi pembelajaran tersebut? Nah ini kan menyangkut pembelajaran di kelas, jadi sama juga seperti yang lainnya. Tentu yang pertama kita dulu petakan dulu materi mana yang bisa menggunakan Chromebook dan gadget. Kemudian saya harus merancang dulu modul ajarnya.
kemudian saya juga harus mungkin pelajari dulu aplikasi apa yang bisa saya pakai dalam pembelajaran ini nanti. Nah, menurut saya begitu sih Bu. Saya juga mungkin bisa cari informasi dari media sosial ya tentang aplikasi-aplikasi itu, atau bisa juga saya cobalah searching di YouTube gitu tentang aplikasi yang bisa saya manfaatkan untuk saya pergunakan pada gadget dan Chromebook itu tadi. Wah, perencanaan yang bagus dan cukup matang gitu Bu Ika. Jadi rencananya sudah bagus dan sudah matang. Kira-kira kapan rencana Ibu Ika untuk melakukan pelaksanaan kegiatan tersebut? Saya terpikirnya dalam waktu dekat ini Bu. Mudah-mudahan saya punya waktu untuk merancangnya ya. Jadi minggu depan saya bisa terapkan ini ke anak-anak. Sayang juga kan kalau misalkan terus-menerus seperti itu tidur di kelas gitu. Ya, bagus sekali. Sekarang saya ingin mengetahui siapa saja nanti yang bisa membantu Bu Ika untuk menjalankan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Di awal mungkin saya coba sendiri, kemudian nanti pada prosesnya barangkali saya bisa minta rekan sejawat saya ya Bu ya untuk membantu saya dalam pembelajaran ini. Mungkin juga bisa nanti saya minta tolong guru TIK, dia yang lebih paham ya tentang penggunaan Chromebook di sekolah gitu Bu. Ya. Wah, mantap untuk Bu Ika ya. Jadi kapan kita bisa bertemu kembali? Nah, saya ingin nanti mendengarkan cerita-cerita indah Bu Ika ya. Nah, apa saja yang telah Ibu Ika lakukan? Wah, kapan ya Bu ya kita bisa ketemu lagi? Yang pasti saya coba dulu laksanakan pembelajaran ini terhadap murid saya. Kemudian nanti setelah itu saya akan ceritakan lagi kepada Ibu bagaimana hasil dari pembelajaran saya. Iya, terima kasih Bu Ika ya. Iya. Jadi saya ingin menunggu berita iya. baiknya. Oke. Terima kasih Ibu supportnya ya. Terima kasih sudah menemani saya bercerita. Ya, sama-sama Bu Ika. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Yur. Waalaikumsalam Bu Ismu. Senang bertemu dengan Bu Ismu. Iya, bagaimana kabarnya Bu Yur, sehat? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik-baik saja Bu Ismu. Bu Yur, kita ini kan udah sampai ke pasca supervisi ya Bu ya. Bagaimana proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Wah, pelaksanaan coaching tadi luar biasa Bu Ismu. Alhamdulillah ya Bu ya, senang mendengarnya. Jadi Bu Yur ini kan pada sesi ini nih, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Yur. Kira-kira Bu Yur siap nggak? Insya Allah siap Ibu. Oke, baiklah Bu ya. Nah, bagaimana tadi Ibu menilai performa Ibu pada saat melakukan proses coaching tadi? Menurut saya, penilaian yang saya lakukan tadi, Ibu sudah berusaha menjadi coach yang baik ya, dan telah mengikuti alur tirta. Saya mendengarkan aktif sehingga terjalin percakapan coaching yang dapat menggali ide-ide coaching dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Berarti tadi Ibu membantu coaching untuk dia dapat menemukan solusi ya terhadap permasalahan coaching tadi ya Bu ya. Jadi Bu membantu dia membantu agar dia tahu ya apa solusinya. Betul nggak Bu, kira-kira seperti itu ya? Benar sekali Ibu. Jadi Bu, tadi saya juga memperhatikan ya, melihat pada saat Ibu melakukan proses coaching nih, Ibu itu sudah mengikuti alur tirta, sudah menanyakan tujuan, kemudian Ibu berusaha melakukan tahap identifikasi, Ibu juga menanyakan apa rencana aksi si coach dan bagaimana tanggung jawab dia ke depannya setelah dia menemukan solusi tadi ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu ya, boleh nggak kira-kira saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Ibu lakukan tadi Bu Yur? Boleh sekali. Oke ya Bu ya. Nah, jadi ya Bu ya, tadi pada saat saya mengamati Ibu melakukan proses coaching, saya lihat prosesnya sudah berjalan lancar. Kemudian juga Ibu sudah
melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Kemudian ibu juga menggali pertanyaan-pertanyaan tentang hal apa yang dibicarakan oleh coach. Kemudian sehingga coach tadi mudah memahami apa yang ibu tanyakan, dan dia juga akhirnya mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ibu ajukan. Saya juga melihat ibu mendengarkan ya lebih banyak daripada melihat maaf ya Bu ya, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara ya Bu ya. Coach yang sangat luar biasa seperti itu. Kemudian ibu jauh dari asumsi ibu tentang apa yang dibicarakan oleh coach. Kemudian ibu tidak, saya lihat, memberikan label ya terhadap apa yang dialami oleh coach. Seperti tadi katanya muridnya mengantuk, ibu tidak ada memberi label terhadap peristiwa yang dialami oleh coach. Dan ibu juga tidak memberikan asosiasi, tidak mengaitkan dengan pengalaman ibu, walaupun mungkin juga terjadi sama ibu kan. Tapi karena ibu seorang coach, ibu tidak boleh ya melakukan atau mengasosiasi, memberikan pengalaman ibu terhadap coach. Iya, itu sudah sangat bagus ya Bu ya. Kemudian saya juga sudah melihat bahwa hal ini sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan aktif artinya menyimak ya Bu ya. Jadi bagaimana menurut ibu yang saya ucapkan tadi? Apakah sesuai enggak? Iya, saya Bu Ismu sangat setuju dengan yang ibu katakan ya. Iya ya. Jadi saya berusaha mendengarkan aktif agar lebih mudah untuk memahami makna yang disampaikan oleh coach. Iya. Ya. Jadi di situ kalau kita sudah mendengarkan aktif, tentunya kita bisa membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang disesuaikan dengan alur tirta. Iya, bagus sekali ya. Nah, kira-kira selanjutnya Bu, setelah kegiatan ini adakah rencana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan sehingga kompetensi mendengarkan aktif itu sesuai dengan harapan Ibu? Iya, tentunya ada Bu, ada. Rencana tindak lanjut itu saya ingin melakukan pembelajaran melalui YouTube ya, dengan melihat video-video dan materi-materi yang terkait percakapan coaching. Selanjutnya saya juga akan berlatih melakukan percakapan coaching dengan rekan lainnya. Nah, kemudian merekamnya untuk saya jadikan sebagai bahan pengembangan diri saya. Bagus sekali itu Bu Yur ya, rencana tindak lanjut Ibu ya. Bu Yur, saya doakan semoga lancar sehingga harapan Ibu tercapai, yaitu menjadi coach yang mampu mendengarkan aktif. Terima kasih Ibu. Baiklah Bu Ismu, semoga saya dapat melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut sehingga saya mampu memiliki kompetensi untuk mendengarkan aktif. Baiklah Bu Yur ya, saya pikir kita sudah berada di sesi akhir nih pasca supervisi ya Bu ya. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu Yur. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.